Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di jalur channelnya Iwa Ikan dan Ikan Hias. Kali ini kita akan coba membahas mengenai ikan koi ya. Faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ikan koi. Jadi faktor apa saja kita nanti kupas satu persatu. Setelah mengamati, mencermati, mempelajari dan bertanya kepada yang sudah berkompeten di bidang perkoian, pembudidayaan koi, pembesaran koi, pemijahan ikan koi dan seterusnya. Akhirnya saya memiliki sebuah rangkuman atau catatan ya mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ikan koi. Apa saja? Yang pertama adalah faktor genetis, kemudian faktor pakan, kemudian luas area, faktor populasi, faktor kualitas air, dan sebagainya. Sebelum kita kupas tuntas, mohon support dan dukungannya dengan mengklik like, subscribe, dan lonceng. Karena subscribe gratis dan lonceng juga gratis, biar lebih semangat saya membuat konten selanjutnya. Oke teman-teman, yang pertama adalah faktor genetis. Faktor genetis adalah faktor yang dibawa oleh indukan teman-teman. Jadi kalau indukannya besar, anaknya pasti 99% bisa besar. Jadi kalau genetis indukan kuntet ya, cebol, itu anakannya pasti kebanyakan bisa cebol juga. Yang kedua adalah kualitas pakan. Nah, kualitas pakan yang bagus itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ikan koi, dan cara pemberian pakan yang tepat itu mempengaruhi juga pertumbuhan ikan koi. Yang ketiga adalah luas area. Luas area ini meliputi luas kolam, kedalaman kolam, dan juga air yang ada berapa meter kubik air untuk pembudidayaan ikan koi, dan harus terisi berapa, dan juga kepadatan idealnya berapa. Luas kolam ini yang nanti akan saya bahas pada video kali ini ya. Kemudian faktor yang keempat adalah populasi atau jumlah ikan dan kepadatan ikan. Kemudian yang kelima adalah kualitas air dan ketersediaan oksigen, dan terakhir adalah arus air, dan juga perbedaan suhu antara siang dan malam. Teman-teman, kita ke pembahasan yang lebih rinci mengenai luas area atau luas kolam dan kedalaman kolam. Memaksimalkan luas kolam untuk mempercepat pertumbuhan ikan koi adalah langkah yang sangat efektif teman-teman. Tapi biasanya luas kolam akan berbanding lurus dengan jumlah ikan yang kita pelihara. Oleh karena itu harus memperhatikan beberapa hal, yaitu kepadatan dan besarnya ikan yang akan kita pelihara. Semakin padat populasi ikan, sekalipun kolam luas, itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan ikan itu sendiri. Kemudian jika ikan sudah besar, itu juga akan mempengaruhi daripada pertumbuhan ikan. Maka setelah memaksimalkan luas kolam, langkah selanjutnya adalah mengidealkan jumlah ikan yang kita pelihara. Misal begini teman-teman, ada kolam ukuran 10 kali 20 meter, kedalaman 1,2 meter. Pertanyaannya, berapa jumlah ikan ideal yang harus dipelihara jika ingin dibesarkan sampai ukuran katakan 40 cm
Nah, di sini kita harus pakai rumus, teman-teman. Rumusnya adalah luas kolam dibagi dengan panjang ikan dikalikan dengan konstanta, di mana konstanta kepadatan tinggi konstanta 100, normal 150 dan rendah 200. Luas kolam dihitung dalam satuan cm sehingga diperoleh hasil 1000 kali 2000 dibagi 40 kali 150. Jadi kepadatan ikan adalah 333 atau dibulatkan 334 ekor ikan ideal dalam kolam itu. Lalu bagaimana dengan kedalaman kolam? Nah, begini teman-teman. Kedalaman kolam disiasati dengan mengatur ketinggian air. Maksudnya adalah dengan mengukur panjang rata-rata ikan dalam kolam tersebut, di mana ketinggian air ideal adalah 2-3 kali panjang rata-rata ikan. Misal begini, panjang rata-rata ikan saat masih 10 cm, maka kedalaman air cukup 20-30 cm. Begitu juga dengan ikan misal 20 cm panjang rata-ratanya ya, maka kedalaman air bisa dinaikkan menjadi 40-60 cm. Dan jika panjang sudah katakan 40, maka kedalaman bisa 80 sampai 120 cm. Begitu teman-teman, jelas ya? Jadi jangan sampai salah tentang kedalaman air, karena akibatnya bisa fatal. Jika ikan masih kecil dimasukkan ke dalam kolam yang dalam, bisa pembuluh darah ikan pecah karena tekanan air, teman-teman. Nah, sementara kedalaman kolam yang dalam itu diperuntukkan buat ikan yang sudah besar dan siap untuk pembentukan bodi daripada ikan koi itu, dimana bodi ikan koi yang bagus itu dibentuk dengan melatih ikan di kedalaman tertentu sehingga ikan koi bisa berenduk ya, atau montok, ginuk-ginuk, istilahnya bulky atau gimana gitu ya. Dan tambahan lagi tentang luas kolam pembesaran koi sudah, sekarang mengatur luas kolam hias koi rumahan. Maka harus diperhatikan besar ikan koi yang akan dipelihara. Misalkan teman-teman punya koi ukuran 40 cm ya, maka panjang kolam adalah 5 kali panjang ikan. Nah, tadi panjang 40, maka panjang kolam harus 200 cm atau 2 meter. Nah, lebar kolam adalah 3 kali panjang ikan. Nah, jadi 3 kali 40 yaitu 120, atau mungkin dibulatkan lebar kolam jadi 1,5 meter. Dan kedalaman air kolam itu 2 kali panjang ikan, itu 40 tadi ya misalkan. Jadi kedalaman harus 80 meter minimal atau 1 meter lah ya. Jadi jangan sampai ikan bagus teman-teman yang sudah besar panjang ditempatkan di kolam yang tidak standar, bisa ikan jadi bengkok, bisa ya. Ini karena
luas kolam yang tidak memadai. Itu penting buat teman-teman, harus memperhatikan sesuai dengan besar ikan yang dipelihara. Ya, saya rasa cukup ya penjelasan dari saya. Maaf jika banyak kekurangan, dan terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.